teman-teman. Kebetulan saya nih kalau lagi iseng nggak ada kegiatan acara apa-apa, sering juga mancing karena saya memang hobinya mancing. Kemarin saya gila di Galat sama lele. Terus nggak lama kemarin lagi banyak pesanan di HUT DKI, saya gila casting karena sambil nungguin acara saya casting. Ya kayak casting lah, real casting. Kalau casting biasa pakai umpan-umpan bohongan. Nah, untuk sekarang ini nih di 2019 awal kemarin nih, dari semenjak habis tahun baru, saya sering main di Galapung, ikan mas ya, ikan mas. Nah, saya pengen ngasih tips nih buat teman-teman. Umpan apa yang biasanya saya pakai terus neter. Nanti saya jajal juga, mungkin kadang kan di Galapung mungkin main karena ikannya banyak, tapi di harian saya mau jajal umpannya ya. Perhatiin saya bikin umpan ikan mas, no Asian, nggak pakai esen sama sekali. Oke. Oke, ini adalah bahan-bahannya yang saya mau kasih tahu nih guys. Ini tahu putih, satu tahu putih. Sebelum dihancur gini nih, diperes dulu airnya. Ini ada ikan cuek, saya pilih cuek keranjang, direndam air panas lalu dihancurkan. 2 butir telur bebek, 1 santan kara, dan 2 helai daun pandan. Oke, kita lihat proses pembuatannya. Oke guys, sebelumnya like and subscribe dulu channel Rifki Albani untuk semangat saya membuat tutorial selanjutnya. Pertama ikan cuenya kita campur dengan bahan yang tadi, tahu putih yang telah dihancurkan. Saya menggunakan tahu putih kotak. Biasanya saya pakai tahu putihnya setengah ya guys, jangan terlalu banyak. Dan sebelum dihancurkan biasain itu tahu itu kan berair, jadi diperas dulu menggunakan saringan. Oke, kemudian kita aduk dengan ikan cuek secara merata sampai benar-benar tercampur semua. Oke, kita aduk terus sampai benar-benar rata dan tercampur semua. Kalau bisa ikan cueknya cuek keranjang ya guys, jangan cuek yang sudah dipotong-potong, karena biasanya kalau yang dipotong-potong itu sudah nggak seger lagi. Jadi saya menggunakan pakai cuek keranjang, murah. Ini umpan paling murah, nggak sampai 50.000 ini, sekitar berapa ya, 25 ribuan kali ya. Mungkin kalau saya kan nggak pakai krotok nih, kerotonya hanya nanti paling saya beli 10.000 lah untuk cocolan aja, nggak diaduk di sini soalnya. Oke, setelah tercampur rata semuanya kira-kira seperti ini, saya tambahkan 2 butir telur bebek. Telur bebek yang kita gunakan ini kuning dan putihnya. Oke, untuk mengikat, karena tahu itu biasanya kan hancur karena ada telurnya ini. Nanti ketika kita pasang di mata kail, dia tidak hancur atau buyar. Nah, ini guys, terus kita aduk lagi secara merata. Nih kalau buat harian ini bisa seharian penuh nih, umpan segini banyak nih. Ini padahal tahunya hanya setengah. Kalau saya pakai 1, berarti telurnya saya tambahkan 2 lagi kelipatannya ya, yaitu 4. Kemarin saya jajal main di harian, kebetulan deket Kapling DKI sana, Meruya Selatan. Saya jajal, saya dapat 32 ekor dengan umpan ini. Terus saya jajal lagi main di Galapung, prestasi. Kalau induk saya belum pernah dapat nih guys, karena baru juga jajal di Galapung. Oke, ini kita aduk terus. Telur bebeknya 2, tahu putihnya setengah, sama ikan cuek keranjangnya 2 cuek, 2 potong cuek keranjang. Nah, setelah yang merata kita menggunakan santan kara atau santan cair sejenisnya. Ada kara, ada sasa atau lain sebagainya, biasa agan-agan gunakan. Saya pakai santan kara ini. Kita aduk terus
sampai benar-benar tercampur rata ya guys, jangan sampai nggak merata karena mempengaruhi umpan juga nanti ketika dipakai di pemancingan. Oke, setelah tercampur rata seperti ini, umpan sebenarnya sudah selesai. Nah, ini 2 helai daun pandan kita masukkan ke plastik karena saya nggak pakai esen, jadi murni wangi pandan itu dari daun pandan. Ini kita taruh di plastik guys, plastik. Kalau bisa sih bikinnya 2 plastik ya, jadi pagi kita aduk 1 plastik, takut basi nanti siang kita aduk lagi. Ini saya karena pakai 1 plastik, saya mau jajal mancing sama kawan-kawan saya, jadi 1 plastik ini langsung saya bagi rata semuanya ke teman-teman. Ada sekitar 4 orang lah, besok saya mau jajal nih, ada 4 orang yang minta umpan saya, jadi saya pakai 1 plastik ini, nanti saya bagi 4. Kalau mancing sendiri kalau bisa pakai 2 plastik, jadi nanti pagi ngaduk umpan takutnya basi, siang kita aduk lagi. Nah, ini kalau dari plastik ini masukkan daun pandannya ya guys. Oke. Nah, kita rapikan. Kalau bisa ngikatnya setinggi mungkin plastiknya, jadi nggak ada angin yang masuk, usahakan sedikit angin lah yang masuk ke plastik karena nanti ketika pengukusan kematangan umpan pengaruh tuh kalau angin ya, setinggi mungkin ya guys. Nah, jangan sampai ada banyak angin yang masuk ke dalam plastik karena nanti ketika dikukus kematangan umpannya mempengaruhi. Oke, ini saya setinggi mungkin, pokoknya setinggi mungkin. Nah, setelah ini saya staples. Nah, ini udah ya, kita siap kukus, umpan sudah siap dikukus. Nah, ini pengukusannya guys, kukus minimal banget 15 menit dengan api sedang, jangan terlalu besar apinya. Oke, ini kita tunggu matang ya guys. Nah, ini sudah mendidih nih, ini udah matang nih kayaknya umpannya nih, kita cek dulu, jangan takutnya nggak rata ini matangannya nih. Oke guys, oke, setelah matang umpan kita tiriskan, jangan langsung dipakai guys, kalau bisa tunggu dingin dulu ya, baru kita tinggal di empang, nanti kita tinggal campur kinoy sama krotok. Oke guys, itu aja ya